Siapa tahu akreditasi dipakai. Oh iya, betul banget. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati warahmatullahi Pak wabarakatuh. Hanafi, Prof. Ono, rekan-rekan dosen yang lain. Semoga selalu sehat. Kali ini sebetulnya ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan ya. Pertama, poin silaturahmi, istilahnya kita brainstorming lagi terkait dengan bagaimana kondisi mahasiswa kita, melihat kemudian kondisi PPKM dan sebagainya. Yang kedua, kita kan semua hampir seluruh dosen ini belum jabatan fungsional nih. Nah, ini nanti mungkin perlu pendampingan dan sebagainya terkait dengan kayaknya Prof yang ini deh, yang kemarin mulai ya, Prof. Terus kemudian kemarin kita punya hajat besar, alhamdulillah sukses, yaitu conference. Cuma nggak tahu nih, beberapa dosen kayaknya belum submit ya. Nah, jadi keluaran-keluaran yang seperti inilah dan sebagainya. Kemudian ada beberapa konteks pembuatan buku. Kemudian yang tidak kalah penting adalah rencana kita mau akreditasi, gitu ya. Jadi ini perlu dukungan dari seluruh stakeholder, khususnya rekan-rekan. Kemudian kita sebetulnya di masa-masanya sekarang ini menuju penerimaan mahasiswa baru untuk di bulan penutupan itu awal Oktober. Jadi usahakan September itu sudah mulai banyak yang mendaftar lah gitu ya. Perkembangannya sih lumayan bagus, cuman untuk lanjut ke registrasinya ini yang perlu nanti di chatting satu-satu lagi, diteleponin satu-satu lagi gitu. Kondisinya begitu. Nah, mungkin di awal pembukaannya seperti itu. Monggo Pak Hanafi terkait dengan arahannya untuk terkait dengan apa yang harus kita lakukan secara bersama, secara tim, supaya ITTS ini bisa istilahnya sudah nggak ditetah lagi ya bayinya, artinya sudah bisa jalan menurut koridor yang ada. Monggo Pak Hanafi. Oke. Terima kasih. Ya. Saya share ya, Agung ya. Monggo Pak. Slide. Nah, ini terkait dengan jenjang karir dosen dulu. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Yang saya hormati Prof. Ono, Bapak Internet Indonesia. Saya kalau ketemu nama Prof. Ono itu langsung takut, karena tahun 95 saya sudah baca bukunya, Prof. Teman-teman wakil rektor, teman-teman kaprodi, teman-teman dosen yang saya hormati dan saya banggakan. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan memang ini satu hal yang harus dilakukan oleh dosen, ya. Satu hal yang harus dilakukan oleh dosen semuanya. Jadi kepentingannya tidak hanya untuk kepentingan dosen, tapi adalah untuk kebaikan institusi, yaitu tentang jenjang karir dosen. Nah, ini mungkin di ITTS ini baru 2 orang yang mungkin pernah melakoni. Prof. Ono senior kita dan saya sendiri. Saya sendiri sebenarnya belum lama memahami bahwa dosen itu harus punya satu jabatan akademik. Nah, ini saya sampaikan ya, ini dalam semester ini kita harus submit namanya jabatan fungsional dosen. Oke, seperti apa sih? Nah, saya kasih contoh dulu apa yang didapat gitu ya, jabatan fungsional. Nah, nanti kita itu di dalam jabatan fungsional itu kita akan mendapatkan SK, yaitu surat seperti ini. Ini yang mengeluarkan adalah dari LLDikti. Ya, ini sebagai representasi bahwa kita itu dosen benar. Ya, dapatnya seperti ini. Nah, terus setelah kita melaksanakan ini, itu nanti kita berhak
Yang kedua kita untuk ikut namanya sertifikasi pendidik. Nah, sering disebut namanya Serdos. Nah, ini saya dapat itu tahun 2016. Nah, setelah 2016 ini saya dapat Serdos itu kebetulan saya terus melanjutkan studi ke Malaysia. Jadi saya belum pernah menikmati namanya Serdos. Ini baru saya urus lagi. Nah, ini syaratnya adalah setelah kita mendapatkan jabatan fungsional. Ini contoh ya, contoh dokumen. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dasar hukumnya. Ini dasar hukumnya bagaimana seorang pendidik itu berhak untuk mendapatkan satu sertifikat. Nah, oke, selanjutnya, kenapa sih harus kita melakukan mengurus jabatan fungsional? Oke, yang gini, hanya dosen yang berjabatan fungsional yang secara yuridis diakui oleh negara. Ya. Jadi yang tidak, posisi sekarang itu kita itu belum diakui sebagai pendidik. Terus dengan berjabatan fungsional akan mempengaruhi nilai akreditasi dari BTS. Ya, ITTS ini. Jadi semakin banyak yang sudah berjabatan fungsional itu akan menaikkan ranking dari akreditasi. Terus yang ketiga, nah, berhak untuk mendapatkan hibah penelitian. Nah, sekarang kita belum berhak. Gitu ya. Nanti setelah kita punya jabatan fungsional itu banyak berkebaran, kita bisa apply hibah penelitian itu. Nah, itu seperti ITTS. Semakin banyak mendapatkan hibah, itu ranking kita akan semakin naik. Akreditasi akan semakin bagus. Terus yang keempat, berhak mengajukan sertifikasi pendidik dosen atau Serdos tadi. Oke, Serdos itu sebenarnya apa sih yang didapat dari Serdos itu? Nah, ini saya sampaikan, Serdos itu jadi kita berhak mendapatkan insentif dari pemerintah per bulan, 4 juta per bulan. Lumayan lah. Biasanya dosen setelah Serdos itu juga terus apa ya, ada yang angsur rumah, ada yang angsur mobil, pendapatan tambahan. Terus lebih bergengsi karena kita punya Serdos, punya jabatan fungsional tadi. Terus dapat mendapatkan beasiswa pemerintah bagi yang pengen sekolah lanjut. Itu aja ya. Jadi kenapa kita harus berjabatan fungsional? Oke, selanjutnya. Nah, dosen itu sebenarnya adalah pendidik dari seorang dosen itu harus melakukan tridharma perguruan tinggi, yaitu sebagai pendidik, sebagai peneliti, dan sebagai melaksanakan pengabdian masyarakat. Nah, pendidik itu apa sih yang masuk dalam variabel pendidik? Ya kita ngajar, ya kan, membimbing skripsi, menguji, itu masuk di dalam pendidikan. Terus variabel yang lain penelitian yaitu kita menghasilkan buku, terus membuat paper dan sebagainya, itu merupakan variabel daripada penelitian. Terus yang ketiga itu pengabdian masyarakat, yaitu pengabdian masyarakat itu ya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang pastinya mempunyai dampak ke masyarakat. Boleh pelatihan, boleh kita membuatkan satu produk, itu merupakan satu pengabdian dosen kepada masyarakat. Oke, selanjutnya lebih detail lagi. Nah, jenjang karir dosen. Nah, ini ada 3. Ini kita doakan Prof. Ono itu mencapai puncaknya yang di profesor ya. Nah, oke, yang pertama untuk jenjang karir dosen itu namanya asisten ahli. Nah, asisten ahli kalau di luar itu sering disebut asisten profesor. Itu paling rendah. Nah, ini yang pengen kita capai untuk semua dosen yang ada di ITTS dalam semester ini, yaitu asisten ahli. Nah, nanti bisa naik lagi setelah asisten ahli itu menjadi ke lektor. Nah, lektor itu harus dicapai setelah tahapan asisten ahli. Boleh kalau loncat? Boleh. Loncat itu boleh. Asal nanti ada nilainya memang memenuhi. Terus setelah lektor itu ada lektor kepala. Tahapan yang selanjutnya setelah lektor ya, lektor kepala. Nah, yang terakhir yang paling tinggi yaitu adalah profesor. Ini 4. Oke, selanjutnya
seseorang dikatakan asisten ahli, rektor kepala, profesor itu berdasarkan apa? Berdasarkan dari hukum yang sudah dicapai atau nilai. Asisten ahli itu hukumnya adalah 150. Terus lektor itu ada beberapa macam, ada yang 200, ada yang 300. Nah, terus lektor kepala itu ada yang 400, 500, dan 700. Nah, guru besar itu ada yang guru besar kecil dan guru besar yang besar, yaitu hukumnya yang 850 dan Ono sempat cerita sudah mencapai 1000 lebih, ya mungkin di guru besar yang besar gitu. Oke, dan ini semuanya itu mempunyai tunjangan yang berbeda-beda. Nah, asisten ahli itu kan tunjangan dari pemerintah kecil sekitar 2,5. Kalau profesor itu katanya itu sampai dengan 12 juta, ada yang sampai 16 juta per bulan. Nah, itu. Makanya ini karir dosen ini kalau kita serius sih sebenarnya juga sangat layak untuk menjadi bagian mencari penghidupan kita. Karena mumpung teman-teman itu masih baru, makanya kita semangati semuanya, dan tidak hanya kita semangati, nanti ITTS akan memfasilitasi untuk bagaimana setiap dosen ini mencapai jenjang yang tertinggi. Gitu ya. Oke, selanjutnya pendidikan dan pengajaran. Memang proses belajar mengajar di dalam keseharian kita. Makanya kemarin saya sampaikan ke Mas Agung sama Mas Nana, sebisa mungkin walaupun satu mata kuliah itu nggak apa-apa ngajar atau 2 SKS, tetap mengajar tiap semester karena itu menjadi satu kewajiban sebagai dosen. Jangan pernah kosong, gitu ya. Jangan pernah kosong. Terus selanjutnya ini slide-nya banyak, saya agak skip juga. Oke, unsur pelaksanaan penelitian. Nah, ini ada menyusun karya ilmiah. Seperti kita kemarin membuat conference, submit paper, membuat publish ke jurnal, itu masuk di dalam membuat satu karya ilmiah. Tapi juga di sektor yang lain, Prof. Wono yang bukunya udah ratusan, itu membuat buku. Terus menerjemahkannya, itu juga termasuk. Mengedit dan sebagainya. Nah, itu ya. Selanjutnya, terus pelaksanaan pengabdian pada masyarakat. Nah, teman-teman juga perlu diketahui di sini orang-orang yang mempunyai kedudukan di perguruan tinggi atau menjadi pejabat negara itu juga terhitung sebagai pengabdian masyarakat. Nah, ini misalkan yang terhitung di ITTS itu nanti yang menjabat sebagai wakil rektor itu termasuk tidak perlu banyak syarat. Misalkan pengabdian di masyarakat yang seharusnya membuat satu pelatihan, membuat produk itu bisa dihilangkan karena sudah menjabat. Terus Kaprodi itu masuk di sini, menduduki jabatan pimpinan pada pendidikan tinggi. Nah, terus selanjutnya ada melaksanakan pengembangan hasil pendidikan penelitian, memberi latihan penyuluhan ke masyarakat dan sebagainya, itu masuk di dalam pengabdian masyarakat. Oke. Nanti di akhir akan ada hitung-hitungannya. Sebenarnya syaratnya apa saja sih? Oke, akan saya contohkan best praktisnya. Ini contoh-contohnya yaitu menulis buku. Oke, ada satu lagi yaitu unsur penunjang. Nah, unsur penunjang ini seperti apa? Unsur penunjang itu seperti kita ikut sertifikasi, misalkan CCNA. Itu menjadi unsur penunjang. Kita ikut workshop machine learning. Nah, itu menjadi satu unsur penunjang. Nah, yang penting dari itu adalah nanti buktinya apa? Buktinya adalah sertifikat. Tapi tidak hanya itu saja, perlu surat dari institusi. Mungkin yang menerbitkan nanti dari dekan atau kaprodi. Itu menerbitkan surat penunjukan ke dosen tertentu, si A, si B, si C, untuk ikut misalkan pelatihan machine learning, pelatihan tentang jaringan. Ini jadi unsur penunjang. Apakah unsur penunjang itu wajib ada? Wajib ada, walaupun sedikit. Ya, gitu. Oke, selanjutnya.
Kalau ada pertanyaan langsung bisa diinterupsi. Oke, ini jabatan akademik asisten ahli. Nah, ini sekarang itu wajib S2, ya. Wajib S2. Nah, wajib S2. Nah, ini wewenangnya adalah asisten ahli itu bisa yang dari master, dokter pun bisa asisten ahli. Nah, itu bisa mengajar melaksanakan di diploma atau sarjana. Nah, tapi kalau dia ngajar di yang dokter itu pendidikannya dokter itu di program magister hanya sebatas membantu. Nah, gitu ya. Terus yang selanjutnya ini mungkin kalau kita sudah memenuhi syarat di nomor 1 semuanya bahwa kita sudah bisa mengajar di program sarjana dan diploma. Udah itu aja dulu karena kita akan berangkat dari nomor 1 semuanya, gitu ya. Oke, selanjutnya. Terus tugas tanggung jawab publikasi karya ilmiah. Nah, publikasi ilmiah. Ketika kita mengajukan satu pengajuan untuk tingkat asisten ahli itu ini yang disarankan untuk karya ilmiah. Nah, itu jurnal nasional. Nah, nanti teman-teman coba cek di masing-masing masing-masing arsip rekan-rekan semuanya sudahkah punya publikasi. Nah, di sini syaratnya hanya jurnal nasional. Terakreditasi atau tidak? Tidak apa-apa. Jurnal yang biasa-biasa saja belum terakreditasi nggak apa-apa. Terindeks Google Scholar saja sudah boleh. Nah, ini syaratnya ringan sekali nih ya. Jadi ini ya, tolong diingat-ingat, dicek di masing-masing sudah punya belum jurnal nasional. Pak, saya punya tapi jurnal internasional, nggak apa-apa, boleh. Lebih bagus lagi. Jurnal, apalagi nanti jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus. Wah, bagus banget. Tapi terpaksanya nggak ada. Jurnal nasional aja, satu, nggak usah mikir indeks-indekan lah. Yang penting jurnal nasional. Ya, tolong diingat-ingat sudah punya atau belum. Pertanyaannya gini misalkan, Pak saya punya cuma hasil tesis, tidak apa-apa, dicari lagi arsipnya. Ada pertanyaan nggak? Mungkin di audit masing-masing ya, sudah punya atau belum? Kalau belum, Pak, kalau ya. untuk tahunnya gimana Pak? Nggak masalah, mau tahun 2000 nggak masalah, ya. Mau tahun, yang penting kalian udah lahir lah, kalian udah lahir yang punya. Gitu. Siap. Jadi tolong dicek masing-masing sudah punya. Nah, pertanyaan saya belum. Kalau belum, buat publikasi ya udah nggak ecek-ecek aja nggak apa-apa lah. Yang penting terpublish secepatnya. Nanti kita submit bareng-bareng, ya. Kita submit bareng-bareng. Pertanyaan lagi, Pak saya itu sekali lagi tolong dicatat hasil tesis boleh di AA ini asisten ahli. Ya, kita nggak usah bicara lektor dulu. Lektor ini nanti kalau kalian sudah pada tahap lepas dari asisten ahli boleh ya lektor. Atau nanti misalkan Mas Agung kan sebentar lagi mau lulus doktornya, itu bisa langsung loncat ke lektor, nggak usah pakai AA. Karena apa? Syaratnya sudah memenuhi itu. Oke, selanjutnya. Apalagi nih Pak? Oke, sebentar lagi. Ini asisten ahli itu sekarang mulai tahun 2012 kualifikasinya dulu harus magister, harus lulusan master. Kalau zaman dulu sebelum itu boleh, mungkin Prof. Ono mengalami itu, jadi lulusan S1 itu boleh jadi dosen. Nah, sekarang nggak boleh. Nah, ini terus komposisinya adalah untuk pelaksanaan pendidikan, yaitu mengajar. Nanti mungkin sebentar lagi ada yang skripsi, membimbing skripsi, terus menguji skripsi, itu ada nilainya. Oke, ngajar itu berapa sih nilainya itu? Ngajar itu nilainya satu SKS-nya itu setengah. Ya. Jadi satu SKS-nya setengah. Kalau ngajar 2 SKS berarti hukumnya 1. Kalau saya ngajar 10 SKS dalam 1 semester, ya kalikan setengah berarti 5. Paham ya di sini ya? Terus unsur penelitian itu adalah lebih besar dari 25%. Nah, terus pengabdian masyarakat itu lebih kecil bahkan, nggak boleh lebih dari 10%. Nah, yaitu bentuknya kita
ngasih training MS Office ke guru-guru boleh. Kita ngajari para guru-guru di SMA itu setting jaringan boleh kayak gitu. Tapi nanti syaratnya gini ya, syaratnya tidak hanya itu bukti pelaksanaan, tapi penunjukan dari LPPM-nya ITTS menunjuk dosen-dosen ini melakukan pengabdian di SMK mana. Itu bentuknya surat langsung ditunjuk aja satu-satu. Terus nanti bukti pelaksanaannya adalah ya absensi dari para guru-guru yang datang. Oke, itu. Jadi ini kalau kita lihat semakin tinggi jabatan akademik itu semakin ditekankan pada aspek apa? Penelitian. Ngajarnya tambah sedikit. Besok Prof. Ono itu yang ditekankan bukan ngajarnya di kelas, tapi yang ditekankan adalah banyaknya publikasi. Nah, semakin menantang. Jadi semakin tinggi pangkat kita nanti yang semakin menantang. Gitu. Terus ini saya bocoran dikit karena saya belum pernah mengalami ya. Lektor kepala itu tunjangannya sekitar 4 juta sampai dengan 5 juta. Ya, gitu. Jadi cepat-cepat aja nanti teman-teman mengajukan untuk asisten ahli, terus 2 tahun lagi. Jadi harus ada jeda ya, nggak bisa langsung. Tapi setahun langsung naik lagi nggak bisa. Jedanya adalah 2 tahun. Asisten ahli 2 tahun lagi kita bisa maju lagi. Nah, sebenarnya kalau hitung-hitungan dari sini adalah dalam 10 tahun sebenarnya kita bisa mentok profesor asal kita produktif. Produktif dalam apa? Produktif dalam riset, produktif dalam mengajar. Gitu. Oke, ini sih nggak terlalu penting kenaikan jabatan. Oke, kenaikan jabatan itu ada bisa 2. Nah, Prof. Ono itu nganu loncat ini, Prof. Ono ini loncat. Karena yang bisa loncat itu biasanya punya kemampuan spesial. Nah, banyak risetnya boleh loncat. Nah, bagi yang istilahnya jalan biasa-biasa saja, itu kenaikannya reguler, yaitu per 2 tahun tadi. Dari asisten ahli naik ke lektor, 2 tahun lagi naik lektor kepala, 2 tahun lagi naik misalkan ke profesor. Asal hukumnya cukup, itu boleh. Ya, yang reguler itu per 2 tahun. Oke, pengangkatan pertama dosen dalam jabatan akademik. Oke, yang paling pertama adalah ijazah. Nah, ijazah nanti discan semuanya dalam bentuk soft copy, ya, discan semuanya. Haruskah legalisir? Kayaknya enggak. Jadi yang tadi ijazah asli discan color gitu aja. Terus yang kedua, pangkat paling rendah dari tingkat ini adalah nanti di golongan penata 3B ya, 3B. Nah, terus ini bagi PNS, saya dari swasta juga masuk di dalam 3B. Terus nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Nah, makanya Mas Agung setiap tiap akhir semester kan ada penilaian daripada dosen. Nah, nanti terus bentuknya sertifikat. Nah, itu disimpan digunakan di sini. Terus melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 tahun. Nah, teman-teman sudah ini. Jadi kita memang kejar target semuanya. Pokoknya 1 tahun kita harus maju semua. Terus mempunyai paling sedikit 1 karya ilmiah. Sudah tak sampaikan tadi, jurnal ilmiah nasional. Saya tekankan lagi, tolong dicek masing-masing. Kalau punya lebih nggak apa-apa, dihitung semua. Cara ngitungnya gimana sih Pak? Cara ngitungnya kalau kita jurnal nasional itu maksimal hukumnya kalau nggak salah 12. Tapi itu nilai mentok. Nah, itu belum nanti dibagi oleh si penulis kedua. Kan kadang kita nulis nggak sendiri nih. Nah, ada penulis kedua, penulis ketiga. Nah, kita dan tolong dicatat lagi bahwa kita harus menjadi penulis yang pertama. Ya, kalau kita penulis kedua nggak kepake. Walaupun jurnal jelek, tapi kita menjadi penulis yang pertama. Itu yang dihitung. Kalau penulis kedua, ketiga nggak dihitung, nggak boleh. Ya, tolong dicek lagi penulis yang berapa. Itu ya. Terus melaksanakan paling sedikit 1 kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, mungkin kalau belum ada, nanti Mas Agung perlu membuat 1 event ya, event yang itu nanti
teman-teman di sini dilibatkan, semua dosen dilibatkan. Gitu ya. Sepele aja yang nggak usah rumit, pelatihan maintenance jaringan, pelatihan membuat website itu sudah cukup. Nah, bentuknya nanti dari apa ya, LPPM menerbitkan surat penunjuk dosen A, misalkan Pak Nanang, untuk melakukan pengabdian masyarakat di sekolah mana. Dan itu. Terus setelah memenuhi sedikit 10 angka kredit luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak bersangkutan melaksanakan tugas. Oke. Ijazah itu nilainya berapa? Nah, oke, ini saya hitungkan deh. Ijazah S1 itu nilainya adalah 100, ya. Ijazah S1 nilainya 100. Ijazah S2 itu nilainya 50. Sehingga sebenarnya kita otomatis itu sudah punya kum dari ijazah aja itu 150. Ya. Pak, saya ijazahnya pendidikan agama, nggak masalah, tetap semuanya sama dihitung adalah 50. Jadi S2 itu skornya adalah 50. S1 skornya adalah 100. Sehingga dari ijazah S1 dan S2 itu skornya kita sudah 150. Tapi di sini perlu ada 10 angka kredit di luar ijazah tadi, yaitu mengajar, dan yang kedua dari penelitian, yang ketiga dari pengabdian masyarakat. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Langsung diinterupsi nggak apa-apa ya. Oke. Kenaikan jabatan dari asisten ahli ke lektor. Oh, ini nanti aja lah, apa-apa. Nah, nanti aja kalau kita sudah pengen ke lektor semuanya. Itu nanti syaratnya lebih menantang lagi. Syaratnya adalah punya jurnal ilmiah nasional. Tapi untuk menaikkan supaya skornya kita bagus, tentunya kita harus naik pangkat lagi, misalkan terakreditasi, atau nanti kita tambahkan kalau kita punya Scopus, atau nanti kita juga bisa Scopus yang indeksnya bagus, nah itu akan lebih punya nilai yang lebih tinggi lagi, gitu ya. Sebagai contoh saja, kalau kita bisa terbit di Scopus jurnal ya, karena jurnal dan konferensi itu beda. Kalau kita di jurnal itu bisa dinilai sampai dengan 40, skornya 40. Ya, kalau jurnal nasional ada yang 20, ada yang 25, dan macam-macam itu. Kalau yang jurnal nasional saja itu terhitung sekitar maksimal kayaknya 10 deh, 10. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Ada malu-malu, Pak. Ada malu-malu. Nanti langsung kita audit aja. Yang kurang apa? Karena kita sapinya bareng-bareng nanti. Sapinya kita adalah bareng-bareng. Oke, sebentar ini. Jika sudah pernah mengajar di institusi sebelumnya dan dosen tersebut malah melakukan workshop sebagai narasumber dan mendapatkan sertifikat, apakah? Nah, ini karena yang dihitung adalah di home base-nya yang sekarang. Ya, Mbak Tuti ya. Jadi yang dihitung adalah ketika home base kita maju sebagai dosen ITTS, yang dihitung adalah ketika kita pengabdian masyarakat dengan status sebagai dosen ITTS. Pak, tapi kalau misalkan gini, misalkan saya jurnalnya itu tidak atas nama ITTS, itu malah nggak apa-apa, karena itu melekat pada waktu kita sekolah mungkin. Ya, jadi boleh misalkan sekolah di UGM, di ITB, nggak apa-apa. Gitu. Yang penting kita sudah punya jurnal. Terus ngajarnya juga setelah kita dapat SK ITTS. Karena sebenarnya gini, nggak usah khawatir lah, karena yang dihitung di ini, yang diperlukan di dalam HUM AA ini adalah 150. Yang lain-lain ini sebagai tambahan saja, tambahan tapi wajib ya. Ngajar misalkan 2 ya, nggak apa-apa. Terus nanti dari publikasi cuma 2 ya nggak apa-apa. Terus pengabdian masyarakat hanya 1, ya nggak apa-apa, karena nanti itu hanya syarat wajib tapi nggak masuk dihitung. Yang dihitung hanya 150 dari ijazah kita. Itu ya. Yang lain ada pertanyaan? Coba semangat. Terima kasih, Pak. Iya. Nanti syukur-syukur mungkin kita doa bersama ya, termasuk Prof. Saya harap di tempat kita nanti kenaikan jabatan akademik itu akan terstruktur, akan dibantu oleh tim HRD, semuanya tidak hanya mau atau tidak, tapi semuanya wajib. Sehingga kita bareng-bareng ini jamaah terus tiap 2 tahun gitu ya. Makanya kita galakkan riset itu kan dalam rangka untuk mengacu ke sini gitu ya. Oke. Nah, Pak, biasanya enggak dari
kita jadi jabatan fungsional ke Serdes itu berapa lama? Saya itu hanya setengah tahun. Setengah tahun dari saya lulus dapat jabatan fungsional AA itu nggak sampai setengah tahun sudah langsung Serdos gitu ya. Nah, ini teman-teman harus nganu nih, mengikuti jejak saya. Jadi nggak perlu lama-lama untuk mendapatkan Serdos tadi. Itu ya. Pokoknya semangat, modalnya semangat, nanti kita audit semuanya. Jadi kita berangkatnya bareng-bareng. Selanjutnya apa lagi nih ya? Pak, izin Pak. Menyambung dari pertanyaan yang dari Bu Tuti terkait pengabdian ya itu. Oke. Nah, kalau misalkan tadi kan Bu Tuti kan pertanyaannya kan mengajar di institusi kampus sebelumnya. Nah, kalau misalkan kasusnya ini kan sekarang misalkan kita status sudah di TTS, tapi kita dapat istilahnya pelatihan ya kita sebagai tutor, cuman di institusi lain gitu, bukan di TTS. Nah, itu tetap nggak bisa ya, harus dari TTS langsung ya? Ini untuk pengabdian masyarakat atau ngajar ya? Untuk pengabdian. Oh, pengabdian masyarakat nggak bisa, karena kita melakukan pengabdian masyarakat itu harus dengan bukti surat dari LPM, Direktur Penelitian dari TTS. Gitu. Iya, itu nanti yang diupload termasuk itu surat penunjukan. Misalkan Pak Agung menerbitkan surat untuk penelitian dari Pak Tuti misalkan, ya itu yang harus diupload. Terus buktinya adalah ini bukti kegiatannya, ada absensi dan sebagainya. Itu. Tapi menurut saya ini nggak susah sih, karena pengabdian masyarakat itu nggak susah. Kita ngadakan besok juga bisa kan. Yuk, Prof, monggo Prof Pano, silakan. Pak Hanafi. Ya. Jadi pengalaman saya. Saya kan orangnya jahat dan jahil banget sih sebenarnya. Kreatif, Prof, bukan jahat. Jadi kira-kira gini, yang Pak Hanafi sebutkan itu kayaknya nilai minimal sebaiknya dapatnya dari ITTS sebaiknya. Jadi tadi surat-surat untuk pengabdian masyarakat lah, apa dari TTS. Cuman gini, yang nanti menilai kenaikan pangkat kan LL Dikti sih sebenarnya. Betul. LL Dikti. Ya. Jadi kalau saran saya, ITTS masukin semua, nilainya udah minimal masuk. Cuma apa yang pernah kita lakukan di institusi sebelumnya dimasukin juga tetap. Oke. Ya. Supaya bikin takut penilai di LL itu. Ya, bikin shock Prof ya. Waduh, ini bikin shock. Jadi nilai kita tinggi banget sih sebenarnya. Memang itu bukan dari TTS, jadi dari kampus lain. Dimasukin aja semuanya. Ya, tapi ITTS-nya minimal masuk gitu. Jadi untuk skor minimal ITTS masuk, cuman bikin penilai sebelah sana LLDT ngeri, semua dimasukin aja. Jangan dibuang-buangin, dimasukin aja. Biar LLDT yang membuang, jangan kita yang membuang. Ya, nah, oke. Setuju Prof, saya Prof. Saya jahat banget sih. Jadi dikumpulin semuanya, betul. Dikumpulin semuanya, pernah ngajar di mana, pernah pengabdian masyarakat di mana, dikumpulin nanti diupload. Tapi syaratnya yang pokok yang ITTS juga punya. Jadi kita kalau nanti ditolak itu mengklaimnya mudah gitu loh. Saya kan punya semuanya ini. Itu ya. Jadi syarat wajibnya dipenuhi dulu. Nah, nanti yang dari yang lain-lain nggak apa-apa dimasukkan. Pernah ngajar di mana, pengabdian masyarakat di mana. Walaupun tidak dengan nama ITTS diupload saja. Saya setuju dengan Prof Ono. Udah shock ya Prof, pengabdian masyarakatnya 10 kali nih, udah bikin saya shock gitu ya. Soalnya. Iya, betul. Ini saran senior-senior di banyak seperti itu. Betul. Setuju Prof, makasih. Apalagi ya, ini oke. Nah ini teman-teman ini bagi yang nanti akan naik jabatan. Nah, jabatan misalkan ini ada loh yang loncat jabatan. Loncat jabatan. Ini artinya punya prestasi bagus. Nah, syaratnya tidak mudah. Yaitu misalkan ini paling sedikit menduduki asisten ahli selama 2 tahun. Nah, terus yang kedua memiliki ijazah doktor. Nah, nanti termasuk Mas Agung itu nanti lulus bisa loncat. Tidak ke AA dulu tapi langsung ke lektor. Lektor bisa. Prof Ono loncat karena banyak publikasinya, banyak karyanya. Nah ini nanti teman-teman, makanya saya sangat mendorong teman-teman untuk sekolah ya, karena ini nanti teman-teman semuanya bisa masuk ke lektor kepala dengan cepat,
terus bisa masuk ke profesor. Itu kan jenjang karir yang memang idaman untuk para pendidik. Nggak usah malu untuk mengakui tujuan itu menjadi profesor, ya. Nah, itu bangga keluarga, bangga anak dan sebagainya, anak istrinya. Terus yang kedua ini loncat ini motivasi juga sekali. Jadi memiliki paling sedikit 2 karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi. Nah, ini harus dilakukan dan sebagai penulis pertama. Apakah susah? Enggak juga. Ini gampang. Apalagi kemarin saya sempat ngebet banget pengen nulis aktivitasnya Prof. Ono. Itu sangat-sangat fenomenal. Kita tulis menjadi satu bentuk karya ilmiah. Saya pikir kalau kita mau masuk ke Q2, Q1 sangat mudah sekali. Karena itu satu produk kebijakan lokal daripada Indonesia. Dengan internet, RT/RW, dan sebagainya. Ya, itu bisa. Ini enggak susah syarat-syarat ini. Cuma kita memang rajin membuat satu dokumentasi lagi. Tapi nggak apa-apa, ini kan baru pertama. Nanti setelah kita lakukan ini akan kita lakukan secara kolektif dan secara terstruktur. Jadi semua dokumen-dokumen biarkan tidak dosen yang ngurusi, tapi dari pihak HRD DTS yang ngurusi semuanya. Gitu. Itu ya. Jadi syarat bisa loncat jabatan. Nanti kita harus apresiasi buat teman-teman bisa loncat jabatan. Terus pertanyaannya gini, apakah untuk ke lektor kepala itu harus punya ijazah S3? Iya. Nah, sekarang itu iya, walaupun di dalam aturan itu enggak, tapi ternyata para reviewer di Dikti itu mewajibkan itu. Ya. Oke, selanjutnya Pak nih. Oke, jabatan dari lektor ke profesor itu bisa. Nah, ya. Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen paling singkat 10 tahun. 10 tahun itu enggak lama ya. Jadi, ini bisa loncat. Jadi lektor langsung ke profesor. Terus memiliki kualifikasi akademik doktor. Sekali lagi ini yang mutlak nggak bisa ditawarkan adalah doktor. Makanya saya ngejar-ngejar teman-teman. Nanti skemanya banyak ya untuk sekolah di dokter ini. Kita bisa pakai dana internal. Cuma jangan banyak-banyak, jangan semuanya pakai dana ini. Kalau bisa skemanya nanti bisa beasiswa Dikti. Atau kita nanti di Malaysia itu banyak teman-teman saya itu yang membagi-bagi beasiswa gratis dari sana. Gratis, bahkan kita dapat insentif per bulan itu ada banyak. Nah, nanti dari ETTS mungkin memberangkatkan ya maksimal dalam satu sesi ya 4 orang lah. 4 orang cari yang lokal-lokal saja. Ya. Selain itu skemanya adalah beasiswa dari Dikti. Nah, skema yang lain adalah kita mungkin ada kerjasama dengan pihak lain untuk pihak ketiga itu yang membiayai dari beasiswa kita. Terus di sini ada paling singkat 3 tahun setelah memperoleh ijazah doktor. Terus paling singkat 2 tahun memasuki jabatan sebagai lektor. Nah, ini syaratnya. Loncat jabatan ini juga horor ini, tapi nggak masalah, ini bisa dicapai, yaitu memiliki karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi 4 biji. Nggak susah ini. Kalau teman-teman sudah dokter, saya pikir nggak susah untuk publikasi 4 itu. Bahkan kalau kita punya waktu itu 3 bulan dapat 1. Artinya 1 tahun bisa dapat selesai. Oke, gitu. Yang lain apa ya? Oke, sebentar kenaikan. Oke, next saja. Next. Ini buat yang ini buat yang sudah di atas AA, ya, asisten ahli. Kelebihan angka kredit itu bisa di deposit, ya, seperti top up. Terus apa lagi? Ini sih buat yang buat yang sudah pengen loncat jabatan sebelum sepertinya itu saja. Oke, kriteria karya ilmiah. Nah, ini buat nanti yang teman-teman yang pengen buat buku dan lain sebagainya. Ini jadi isi buku sesuai dengan keilmuan penulis, ya, keilmuan penulis. Ya, kalau kita nanti bidangnya IT, tiba-tiba buat di bidang hukum atau marketing. Kalau marketing, mesin learning untuk marketing masih nyambung. Tapi kalau misalkan kita bicara politik, ya itu nggak diakui. Nah,
terus ini harus ber-ISBN. Ini Prof. Wono yang jauh lebih jago ini terangkan ini ber-ISBN. Nah, kalau di standar UNESCO itu katanya 40 halaman. Tapi kalau di Dikti ini yang diakui adalah lebih dari 200, minimal 200 gitu ya. Kalau kita buat buku, nanti kita buat buku bareng-bareng. Saya dari kemarin masih 50% Prof untuk yang cyber security, belum bisa selesai karena fokusnya terbagi-bagi. Oke, sebentar. Ini monograf karya ilmiah. Nah, ini seperti saya tadi terangkan, jurnal nasional itu yang seperti apa? Ya udah, yang penting jurnal dia punya nomor itu ya, punya nomor penerbitan itu. Nggak terindeks apa-apa, terindeks Google Scholar aja cukup, nggak masalah untuk AA. Kalau nanti kita mau naik jabatan yang lebih tinggi, nah itu syaratnya sudah banyak sekali, bereputasi lah, terindeks lah, ada yang apa ya, ada yang Sinta 1, Sinta 2, nah itu nanti setelah kita lepas dari AA itu syaratnya lebih lebih menantang lagi. Oke, ini masalah jurnal. Oke, apa lagi ya? Kayaknya cukup. Sebentar. Nanti sepertinya cukup. Nanti saya akan share dokumen-dokumen yang kira-kira diperlukan ya. Sebentar. Nah, nanti ini contoh-contohnya. Oke, sebentar, saya akan perhitungannya ya. Saya cari dokumennya dulu. Nah, ini saya contohkan teman saya yang dulu saya contek untuk dokumennya. Nih, nanti dokumen yang tersiapkan seperti ini. Nah, ini nanti diperlukan dokumen seperti ini, dibuat rangkuman seperti ini. Nah, terus ini pendidikan. Nah, pendidikan ini yang masuk di sini adalah ijazah. Kenapa 150? Nah, 150 itu akumulasi dari ijazah S1 dan ijazah S2. Nah, ijazah S1-nya 100, S2-nya 50. Nanti kalau teman-teman lulus S3, total itu 200. 200 itu sudah menjadi syarat menjadi lektor cukup. Nah, ini di sini. Terus di sini melaksanakan pendidikan dan pengajaran, yaitu kita ngajar berapa SKS dikalikan setengah. Nah, kalau satu semester ini hanya ngajar 2 kalikan setengah, berarti 1 ya nggak apa-apa, sini 1. Terus melaksanakan penelitian dari hasil tadi, publikasi tadi. Nah, kalau kita pasang skor jangan tinggi-tinggi ya. Misalkan skor maksimal jurnal nasional itu adalah 10 ya. Ya udah kita pasang 6 saja atau 5. Atau nggak usah tinggi-tinggi, 3 saja nggak apa-apa. Itu sudah masuk. Terus melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Kita ikut ya, walaupun sebagai peserta aja kita nimbrung aja lah, menurut absen nggak apa-apa di situ. Dihitung 1. Nah, akhirnya muncul skor segini, 150 tambah 11 tambah 6 tambah 1. Nah, muncul nilai di sini. Nah, loh Pak, nilainya kok jadi banyak banget? Ya nggak apa-apa, tapi nanti yang diakui hanya 150. Ini walaupun yang skor 11 ini nggak dihitung, tapi wajib ada. Yang skor 6 ini walaupun nanti nggak dihitung, tapi wajib ada. Nah, yang skor 1 ini walaupun nggak dihitung, tapi nanti wajib ada. Ya, sehingga di sini dihitung skornya totalnya adalah 173. Nah, monggo teman-teman berhitung dari semuanya ini, mumpung ini paling mudah. Nah, setelah nanti kita pengen naik lagi, ya kita buat skema yang lebih bagus lagi. Tapi yang untuk skema AA ini yang paling mudah, tidak perlu syarat yang rumit-rumit. Nah, terus apa lagi ya?
mengikuti pendidikan sekolah. Nanti formnya juga seperti ini. Formnya kalau nggak salah seperti ini. Tidak melaksanakan ketika itu dari saya, menurut saya cukup. Kalau ada pertanyaan silahkan. Dan ini tugasnya Mas Agung dan teman-teman, Mas Aziz, ini tolong diaudit teman-teman anunya untuk sudahkah punya publikasi, sudahkah punya pengabdian masyarakat, nanti direkap, yang belum kita buat kegiatan itu. Oke, dari saya begitu. Kalau ada tanya jawab silakan. Kalau nggak ada, kita cukupkan. Mungkin saya bisa nambahin dikit, Pak. Jadi, silakan. Jadi untuk proses penilaian KUM itu kan, kalau nggak salah tadi saya coba rangkum, itu berarti mulai dari pengajaran, kemudian status strata terkait dengan pendidikan, kemudian pengabdian, pembuatan buku, jurnal, dan sebagainya ya Pak ya. Yeah. Itu kan secara nilai, tapi kalau yang sebelum proses ke sana itu yang kemarin pekerti itu harus dilakukan di awal sekarang ini ya Pak tadi. Pekerti itu sudah ada. Kalau di Dikti 5 itu malah nggak perlu pakai pekerti. Pakai pekerti atau enggak, mungkin Mas Agung perlu cross check juga ke Dikti Jabar ya. Nggak dicek. Tapi kalau di Jogja itu nggak perlu pekerti. Oke. Ya. Mungkin berarti, saya tambahin deh. Oke, Prof. Ya, jadi ada proses untuk kenaikan pangkat, ada urusan satu lagi serdos, sertifikasi dosen. Urusan pangkat nggak ada urusan sama pekerti sih. Pekerti kan sertifikat kemampuan kita training buat ngajar. Jadi itu urusan serdos. Ada pekerti, ada applied approach AA, itu jadi satu sih. Itu serdos. Jadi serdos yang menyebalkan pekerti, udah gitu TOEFL, udah gitu yang yang di Bappenas itu apa namanya? Sertifikasi kemampuan akademik itu ya. Itu 3 itu sih. Itu buat serdos. Gitu. Saya tambahin ya presentasinya Pak Hanafi. Silakan Bro. Silakan. Ini saya masuk ke dashboard buat ini sih, buat DLL Dikti, buat kenaikan pangkat gitu ya. Cuman saya butuh nanti angkanya dari dari presentasi Pak Hanaf ini. Jadi ini ada pengajaran, penelitian, pengabdian, penunjang. Penunjang tadi ya pernah kita jabatan apa segala macam, dan ini kalau untuk asisten ahli ini cuma syarat semua sih. Jadi mungkin kalau yang sekarang bentuknya online. Jadi udah nggak bentuk form lagi sih. Jadi bentuknya online, tinggal masukin aja lebih enak. Pengajaran saya bisa klik di sini. Jadi di sini ada pilihannya sih sebenarnya, melaksanakan kuliah. Jujur yang paling gede nilainya, yang cukup gede nilainya adalah menyiapkan materi kuliah sih sebenarnya. Mana sih? Jadi ada nyiapin materi itu gede. Terus satu lagi yang gede juga adalah kasih keynote speech di kampus. Itu gede di kuliah ini. Kalau kuliahnya sendiri nggak terlalu besar sih. Jadi itu ya 2 yang besar. Jadi saya akan coba highlight yang nilai besar itu yang mana. Oke. Jadi ya, Prof. Sorry, Prof. Kenapa? Ini biasanya yang digunakan untuk naik jabatan yang spesial lah intinya ya. Kayaknya semua deh, jabatan normal juga sama aja sih. Tapi setelah AA ya, Prof ya. Kayaknya sudah AA. Setelah AA, oke. Nggak apa-apa. Ini untuk wawasan teman-teman kalau nanti pengen loncat atau pengen berkarir cepat gitu. Silakan Bro. Cuman di sini ada melaksanakan perkuliahan untuk asisten ahli. Jadi kayaknya AA juga masuk. Kalau ini LL Dikti Palembang ya. Jadi ini Palembang punya nih. Yeah. Jadi Sumatera nih ya. Karena saya masuknya kategorinya Sumatera sih sebenarnya. Nah, udah gitu ada lektor kepala, profesor. Oke. Jadi ini tadi kita bisa masukin, nanti di sini ada form yang harus diupload sih. Nah, ini tim teaching membuat nilai jadi lebih dikit. SKR membuat nilai makin besar, gitu ya. Terus saya harus ngupload ininya juga, SK-nya. Makanya SK perlu. SK harus ada, kalau enggak berabe ini urusannya. Soalnya dasarnya SK semua. Jadi ini pengajaran. Yang gede adalah nyiapin kuliah sama kasih keynote.
Cuman 1 semester terbatas. Kalau nggak salah cuman 2 gitu keynote. Terus ngajar cuman 2. Kalau udah lebih dari 2 nggak ada nilainya 0 gitu ya. Penelitian tidak ada SK penelitian sih sebenarnya. Jadi SK penelitian nggak ngefek. Yang efek adalah buku referensi, monograf, book chapter, jurnal internasional bereputasi, terus terindeks, jurnal dan buku. Kalau yang anak-anak seni kan hasil penelitian disajikan gitu ya. Jadi mereka bikin kayak gitu-gituan ya. Itu buat seni. Jadi kalau kita sendiri lebih ke arah jurnal dan buku. Jurnal kalau bisa masuk ke Telkomnika di Jogja dan nulis sendirian, itu nilainya lumayan. Karena dia kategorinya udah internasional dan nilainya 25. Kalau buku itu, nah ini kelihatan nih, ada buku sistem operasi karena saya 200 halaman lebih, nilainya 40. Jadi buku itu gede banget sih, jujur. Buku itu gede banget, nilainya bisa 40. Kalau halamannya di atas 200. Gitu ya. Cuma kan ya, Prof. Kenapa tuh? Sorry, Prof. Buku 1 tahun hanya jatahnya sekali. Ya, Prof? Enggak juga sih. Di aturan itu buku itu 1 tahun 1 ya? Ya, 1 tahun 1. Cuman buku ada berapa jenis nih? Ada buku referensi, ada buku ini betul. Ada buku monograf, apa betul. segala macam. Ya, karena masuknya kalau buku referensi masuknya di penelitian, kalau monograf kayaknya di pengajaran kalau nggak salah. Enggak, penelitian juga sih. Penelitian juga ya? Iya. Oke, silakan. Dia masuk monograf, ada. Jadi ini ada buku referensi, ada monograf, dua-duanya di penelitian. Ya. Di pengajaran nggak ada buku. Kalau boleh saran sih, kalau ya yang dapat nilai mungkin 1. Cuman kalau jahil, masukin aja semuanya. Bikin takut. Jadi kita harus ngerti psikologi ya. Harus bikin takut si penilai. Si LL Diktinya harus dibikin takut. Keder. Gitu. Karena penilai juga akhirnya kalau dengan Prof Ono sih takut, Prof. Cuma dengan kita nggak takut, Prof. Ya enggak, tetap takut juga. Bayangin pas ngelihat orang asisten ahli ternyata bukunya 5 kan keder juga. Dalam waktu 2 tahun 5 buku kan keder orang. Asli keder. Nah, ini pengabdian gampang banget sih. Nah, ini ada pimpinan lembaga susah lah ya, kita yang orang normal agak susah. Nah, ini penyuluhan. Nah, ini penyuluhan ini bisa bentuknya webinar sih sebenarnya. Jadi, saran paling blow-on-nya, paling gombalnya adalah ya udah bikin webinar di STTS, masing-masing dosen ngomong di webinar itu dan itu bisa jadi penyuluhan gitu. Tapi ada yang lebih spesifik sih mana? Memberikan layanan kepada masyarakat berdasarkan bidang ahli. Ini saya sering masukin webinar juga saya masukin sini juga. Jadi jujur, nilai saya kebanyakan ini di sini kalau dilihat nih ini nilai saya ya. Ini memberikan layanan, ini webinar, ini semua webinar saya kategoriin. Kan yang bikin klasifikasi akhirnya kita. Yang bikin klasifikasi kita loh. Jadi karena saya nggak bisa turun ke lapangan langsung, semua webinar, karena webinar ini nilainya habis di pendidikan tuh habis. Webinar cuma boleh 2. Jadi sisanya saya masukin sebagai pengabdian masyarakat. Itu curangnya. Dan nilainya kecil sih, 1,5, 1,5. Kecil semua sih nilainya. Jadi ini juri Amikom, ICT Award 1,5, BPPT Team Reviewer 1,5 gitu. Juri kehormatan 1 Indonesia Award 1,5. Jadi sebagai juri mengadain webinar segala macam saya masukin semua di sini. Gitu. Beres ya. Jahat sih. Pokoknya nilai dibikin bablas aja. Akibatnya dari situ semua ini sih nilainya. Nah, untuk asisten ahli Anda syaratnya nggak banyak tadi ya. Dari Pak Hanafi udah bilang 1 paper jurnal internasional nasional, 1 pengabdian masyarakat, pengajaran 1 tahun 2 tahun tuh udah masuk sih sebenarnya. Jadi itu udah beres urusannya. Tinggal urusannya loncat. Sorry Pak Hanafi, ke lektor kepala dari asisten ahli ke lektor kepala harus nambah berapa ya? 200 cuman ya. 200 ya. Jadi dari asisten ahli ke lektor kepala cuma nambah 200 minimal. Dan itu ngajar dalam waktu 2 tahun biasanya bagian ngajar udah beres, kredit ngajar selesai. Tinggal urusannya penelitian.
misalnya kita butuh 200. Jadi dalam 2 tahun kalau bisa kita nulis buku 4 gitu ya. 2 buku referensi, 2 buku monograf sama paper jurnal, itu bablas loh nilainya. 200 lebih loh dapat. Jadi dari asisten ahli bisa loncat ke lektor kepala sih sebenarnya. Cuman harus S3. Kalau nggak S3 ya udah lektor. Itu aja sih. Jadi nggak susah-susah banget juga sih buat naik. Kalau ini saya dari lektor loncat ke guru besar ini sih sebenarnya, nilainya loncatnya ke guru besar yang ini. Gitu. Cuman yang jadi masalah nanti di tiap jurnal itu, jurnal kan udah publikasi, nanti waktu kita submit harus ada ini sih, review. Saya kasih lihat ini ya bentuk reviewernya. Jadi harus ada review dari apa sih, peer review. Jadi review dari teman. Ya kalau Anda Mas, ya kalau dari Anda sih yang asisten ahli masih gampang peer review-nya. Saya yang punya peer review-nya harus profesor. Alah, pusing saya. Ntar saya kasih lihat BK private owner. Oke. Jadi bentuk reviewnya kayak gini lah. Saya kasih lihat review dari teman sejawatnya ya. Bentar. Oke. Oh ini dia. Pangkat. Penelitian. Nih reviewnya review kosong lah. Ini yang kosongan masih blanko ya. Jurnal. Jadi bentuk reviewnya kayak gini dan ini harus dikasihin ke teman sejawat untuk diisi. Judul artikelnya apa, jumlah penulisnya berapa, nama jurnal segalanya. Kita yang isi semua. Saya kasih lihat yang udah keisi ya. Saya kasih lihat yang udah keisinya. Okay. Review. Ini contoh yang udah keisi. Nah ini udah keisinya. Bentuknya kayak ginilah kira-kira, kurang lebih lah. Ini formnya nggak gitu bagus sih. Nah udah gitu harus kasih nilainya berapa. Kalau saran saya nilainya dimaksimumin aja Pak. Punten Pak Hanafi. Kita maksimumin aja semua nilai dimaksimumin. Dengan dalam hati kita nilainya nanti akan dipotong dalam hati ya. Cuma nilainya dimaksimumin aja. Namanya juga request, kasih maksimum aja. Ono mah jahat banget. Kalau Pak Hanafi orang Jawa banget, sopan, dikurangin duluan. Kalau saya maksimum duluan. Jahat. Nah, nanti ada catatan sama reviewer. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau Anda gampang hidupnya ya. Yang saya atau Pak Hanafi bisa jadi reviewer Anda, nggak masalah. Jadi kan butuh 2 reviewer untuk masing-masing paper jurnal. Jadi saya dan Pak Hanafi bisa tanda tangan di sini. Cuman saya dan Pak Hanafi susah hidupnya karena nggak ada profesor di atas di kampus kita. Jadi saya susah cari reviewernya. Jadi saya harus minta tolong teman-teman yang lain yang udah profesor. Dan saya udah berapa bulan ini mereka nggak balik-balik itu reviewernya. Makanya saya ketahan di situ sih. Gitu. Takut Prof mau review punya Prof. Lah enggak, teman semua. Pak Eko Indrajit, minta Pak Ucok, minta Pak ini pada langsung nggak kasih balik, sialan. Gue bilang gue nggak bisa naik banget gini caranya. Parah. Jadi kondisi saya itu sih. Kalau Anda masih enak hidupnya. Saya susah. Pak Nafi susah tuh. Itu aja sih dari saya tambahan. Silakan. Pak siapa nih? Pak Agung, Pak Nafi. Pak Agung nih. Sesinya Pak Agung. Tapi nganu ya, Mas Agung, Mas Nanang, menurut saya, Pak Agung, Pak Nanang, ini nanti harus kita lakukan audit setiap dosen. Ya, kita lakukan audit setiap dosen, kira-kira kurangnya apa? Kalau ada yang kurang, ya segera kita bantu bersama lah. Karena kita nanti submitnya adalah bareng-bareng. Biasakan kita itu berjamaah untuk naik jabatan akademik. Supaya nggak seperti nganu ya, Prof. Ono ya, nggak seperti generasi kita ya. Kalau mau ya cepet, kalau enggak ya enggak kan. Kalau gitu. Jabatan akademik itu apa ya Pak ya? Sudah online belum sekarang ya? Sudah. Dengan sudah. Kalau udah online sebenarnya bisa di-download itu kan ada TKDA apa TDA apa tuh yang itu. Prof Ono. Berbeda. Kalau yang TKDA sama namanya TOEP itu untuk Serdos. Ini tidak perlu. Ini nggak perlu. Jadi nanti setelah ini lulus,
itu Dikti akan menerbitkan kelayaan untuk Serdos. Nah, itu baru kita maju Serdos. Biasanya jelang 3 bulan, 4 bulan itu mereka menerbitkan dosen dengan nama ini layak untuk ikut Serdos. Nah, tapi setelah pegang ini jabatan fungsional AA ini, gitu. Nah, jujur, Serdos saya macetnya di apa? Tes potensi TPA, tes potensi akademik ya. Ya, zamannya Pak Hanafi sih itu cuman kayak syarat-syarat basa-basi ya. Saya ini nggak lulus karena nilai minimal 530. Saya di Bappenas dapatnya 518. Ya, harus ujian lagi. Jadi gitu ya. Aduh, 350.000 sekali ujian. Ya, Pak Hanafi hidupnya masih enak. Saya hidupnya nggak enak. Saya itu dulu nggak kira akan lolos kok, Prof. Jadi pertama itu saya ambil tes itu langsung 2 kali. Pagi itu ambil yang itu TPA, yang siangnya ambil TOEFL. Oh, itu pulang seperti mau masuk angin, Prof. Karena sudah diajar oleh logika dan matematika, siangnya diajar bahasa Inggris. Nah, tapi kaget saya, lulus sih. Ini Pak Agung ya? Iya. Pak Agung, silakan Pak Agung. Ya, di dalam LLDikti 4, kalau tadi kan Prof ya di Sigito ya. Nah, ini nanti mungkin teman-teman bisa yang kemarin saya share di grup Telegram dosen itu ada yang kodenya kode PT terus underscore turunan itu. Nah, mungkin ini nanti bisa ditambahkan, kemudian masukkan NIDN-nya lalu sinkronkan. Ini baru saya berdua sama Mbak Tuti. Nah, cuma ini ada yang apa ya? Mungkin perlu les juga ya. Ini terkait dengan pangkat golongan terakhir. Kalau memang belum itu apa ya? Mas Agung. Ini Pak. Oh, 3B. 3B bukannya ya? Udah AA itu. Iya. Kalau belum, nah, ini kan belum AA. Kalau belum masuknya di mana? Ya, itu nggak tahu Bu aku. Nyerah. Coba deskripsinya seperti apa Mas Agung ya? Kosongan ya? Belum. Oh, karena kita itu apa ya? SK Yayasan ada nggak ya bentuk SK Yayasan? Ada. Terus tuliskan SK Yayasan. Hah? Oh. TMT itu kalau nanti kita sudah AA, tapi kalau di awal ini SK Yayasan saja. Ada nggak di situ? Nggak ada ya, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Golongan semua ini ya? Oke. Itu harus ditanya ke LLDikti kayaknya itu. TMT. Nah, terus ini ada Mas Agung, TMT-nya itu SK waktu dapat SK Yayasan aja, Mas Agung. Golongan terakhir ya. Itu kan di situ minta tanggal saja kan? Ya, tanggal saja. Cuma tanggal saja. Yang pangkat ini dosen yayasan gitu aja. Yayasan. Nggak ada di sini masalahnya. Pilihannya nggak ada dosen yayasan. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Itu nanti coba tak tanya. Terus ya. Kemudian ini apa ya? Memang perlu les sih. Ini enggak. Kalau ini ya komputer Mas Agung, kebanyakan kita kan di bidangnya komputer ya. Ini ada asisten ahli, ada. Nah, tenaga pengajar dulu yang 0. Kita mulai. Oh ini. Yang sebelumnya ya. Oke. Itu yang sebelumnya. Oke. Nah ini ke 150. Iya. 150. 150. Oke. Ini prodi pengusul. Oke. Ya udah nanti coba saya tanya-tanya dulu deh. Coba lihat ininya dong, Pak Agung, lihat itunya pengajaran segala macam, pengaduan masyarakat sama itunya. Di mana ya, Bro? Coba ke atas. Coba masuk ke dashboard. Dashboard yang ini bukan? Kosongan. Sepertinya data awal ini, Prof. Setelah nanti next diisi semuanya baru muncul. Oh, soalnya saya di dashboard udah kelihatan ininya, udah kelihatan. Ya beda. Pengajaran segala macam ada tuh. Bandung sama Palembang beda, Bro. Kenapa Palembang bisa lebih maju daripada Bandung? Iya. Kan itu. Assalamualaikum. Salam. Tanya dong Pak, ini nanti
kita isi sendiri atau pihak kampus yang bantu ya? Kalau saya ini jujur nih pengalaman saya ngisi sendiri. Cuma nanti kalau ada apa-apa saya nanya ke kampus. Ini kurang apa. Soalnya harus tektokan sih. Kurang surat ini dong, bikinin dong gitu. Oh, akun LL Dikti ini jadi bisa Masing-masing. perorangan ya? Iya, masing-masing. Masing-masing. Bukan, itu grup, Mas. Grup. Grup. Kalau di Jawa Barat grup ya? Grup, kalau Pak. di sana masing-masing sih. Cuman emang saya bisa tektokan sama HRD kampus. Grup. Soalnya gini, nih terus terang aja, waktu kita ngupload SK segala macam, jadi SK kalau bisa semuanya disimpan. Kalau ngupload SK, saya nggak bisa ngandelin HRD. HRD-nya overload langsung. Jadi SK segala macam saya ngupload sendiri semua. Nah, itu dia. Kan tadi kalau kata Prof. Ono kan buat SK-SK mungkin kalau ngajar di kampus sebelumnya di-submit aja kan buat ngakutin pihak mengujinya. Berarti SK-SK di itu kirim ke HRD atau kita simpan nanti kita upload? Upload sendiri kalau saya sih. Upload sendiri ya? Iya. Kasihan HRD, nanti si Pak Agung jadi kurus kering dia. Aduh. Itu dan itu bikin kita cepat juga naiknya sih. Ya. Jadi itu sudah. Tapi tektokan terus ya, tektokan, jangan nggak tektokan. Iya. Ya, itu nanti pakai akun yang turunan itu yang saya replay lagi di grup, terus nanti ditambah ini, masukkan NIDN-nya, nanti dia udah ngisi sebagainya. Cuma yang ini tadi mungkin saya coba dulu, saya tak tanya ke LL Dikti, nanti teman-teman bisa nyontoh deh. Pak Agung, mumpung saya masih ingat ini, kemarin itu seminar, teman-teman dibuatkan SK sebagai panitia. Itu nanti bisa jadi tambahan di unsur tambahan itu. Lumayan kan kegiatan internasional kan bikin shock juga ya Prof ya. Wah ini udah jadi panitia kegiatan seminar internasional. Aku pengen tahu ininya sih yang usulin tadi, pengajaran, pengabdian, penelitiannya di sebelah mana masuknya? Ya mungkin habis setelah ini kali. Setelah ini Bro, setelah ini disubmit, baru mungkin muncul form untuk pengisian dokumen. Ya udah. Ada satu lagi tuh. Oke, terus kalau untuk kondisi cintanya kita seperti ini. Aduh, tuh. Ya. Masih perlu pengorbanan untuk masukin cinta. Ini saya ngasih tahu aja, saya reviewer di 2 jurnal lokal nasional. Satu di Amikom Purwokerto. Oh, iya. Satu lagi di Politeknik Bengkalis. Jadi kalau teman-teman mau masukin, saya reviewer di sana, jadi bisa agak KKN sama reviewernya. Gitu. Prof, itu yang Purwokerto itu malah terakreditasi loh itu. Oh ya udah, lebih bagus. Terakreditasi itu malah LK aja bisa itu. Oh ya udah. Jadi saya reviewer di Purwokerto sama di mana sih tadi Poltek Bengkalis. Cuman pengalaman saya baca-baca paper-paper yang dimasukkan agak sakit hati. Kenapa Bro? Satu, itu kok kayak laporan praktikum ya, bukan paper jurnal. Jadi kayaknya perlu di training nulis paper sih. Yang kedua, referensi kalau bisa jangan pakai referensi bahasa Indonesia sih, biar serem reviewernya. Jadi referensi bahasa Inggris semua. Dan kalau bisa belajar papernya bahasa Inggris juga kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa, abstraknya doang bahasa Inggris. Gitu. Minimal Prof, untuk loncat-loncat besok kalau pengen ke lektor atau LK memang wajib itu. Wajib bahasa Inggris. Iya. Pak Agung, kalau misal ini 1 bulan bisa nggak ya kira-kira ya? Untuk apa nih Pak? Untuk bisa beres semuanya ini. Oh insya Allah Pak. Oke ya. Insya Allah. Jadi biar kita itu seragam, nanti akreditasinya bagus kita. Iya. Jadi laporan, kita sudah jafung semua ini. Syukur-syukur nanti 2 tahun kita naik bareng-bareng juga semuanya. Jadi akan bagus itu. Iya Pak, kalau Anda yang sudah S2 kan harusnya ada bahan, sudah syukur-syukur udah ada paper jurnal ya. Kalau belum ada paper jurnal, kalau ada bahannya saya bantu buat nulis deh. Itu aja sih. Nama saya nggak usah dimasukin, nggak usah. Gitu. Oke. Terus saya mau laporan juga, mungkin bisa teman-teman juga bisa ini. Jadi per hari ini itu hampir menyentuh angka 400 untuk pendaftaran PMB-nya. Oke.
Nah, ini memang perlu Pak Agung, sorry ya. Pak Agung, ini Ya. saya interupsi. Ini nanti Mbak Anca sama Mbak Anu, ini harus seperti debt collector ya, yang sudah daftar ini di info apapun itu dikasih info, ada kuliah umum di info, ada beasiswa di umum, misalkan ada beasiswa juga disampaikan. Ini dalam rangka supaya mereka itu serius untuk jadi mahasiswa kita. Ya. Itu yang dilakukan di Amikom juga seperti itu. Jadi dikejar terus yang sudah masuk di dalam pendaftaran itu. Gitu ya. Ya, ya. Baca, tapi ya jangan nyebelin ya, jangan nyebelin tiap hari terus di WA terus ya. Berkala diingatkan gitu. Sebagai bentuk kita tetap komunikasi dengan mereka gitu ya. Ya, ya. Mbak Anca tuh dengerin tuh Mbak Anca, Mbak Anin. Satu lagi yang hampir jumlahnya 2.000 yang ada di open course ITTS ACID sih. Itu juga itu perlu di marketing. Sudah itu Prof, sampai kita ke band itu. Kita sampai sewa open relay itu. Oke. Bagus. Pak Nanang ada nggak ya, Pak Nanang ya? Pak Nanang? Iya, Pak. Pak Nanang, untuk workshop jangan lupa, ini waktu yang penting banget ya. Oke. Untuk itu memang momen itu kita buat para audiens itu shock tadi. Wah, seminarnya bagus ini. Selalu menyajikan seminar-seminar yang berbobot, yang bagus-bagus itu. Maksud kita sih marketingnya gitu, Bro. Iya. Ini Pak, juara 2009 user. 2009 sekarang. Iya. Nanti tinggal saya download terus nanti di email lagi. Ya. Tapi jangan di broadcast banyak-banyak dulu Mbak Anca, nanti ke ini lagi, ke band lagi nanti. Ya, oke. Mas Akbar ada ya, Mas Akbar ya? Halo Pak, hadir. Mas Akbar, punya rekomendasi nggak yang bisa ngisi kayak membuat animasi itu ya? Saya kemarin kepikiran Pak Ari. Iya, oke. Nanti Mas Ari gimana, Pak? Ya nanti coba kita diskusi dengan Pak Nanang bagian top marketingnya. Ya, jadi kita udah coba planning untuk materi-materi bagusnya untuk 2 minggu lagi supaya kita sosialisasinya cukup waktu gitu loh. Karena kalau nggak cukup waktu nanti pesertanya kurang interest ya mubazir juga eman-eman waktunya. Oke. Itu karena waktu yang tepat itu sekarang untuk cari mahasiswa banyak-banyaknya. Siap, Pak. Makasih Mas Akbar. Budgetnya 1 bulan ini Javung kita udah submit semuanya. Terus untuk Pak Nanang untuk seminar kalau bisa besok sudah disubmit ya Pak Nanang ya. Jadi kita pakai mana nih Pak? Kan ada beberapa usulan kemarin yang disampaikan selain dari Mas Ari ya. Kalau Mas Ari kan lingkungan sendiri. Ya, monggo kalau ada alternatif. Cuma brandnya beliau udah kuat, brandnya juga cukup kuat sih. Ya, mungkin kalau di waktu dekat kita bisa pakai Mas Ari dulu nggak apa-apa sih Pak. Ya, oke. Sama Prof Yanto ya. Mereka udah produksi juga toh. Ya. Kalau untuk branding saya kira udah masuk sih. Ya, oke. Berarti besok sudah bisa dipublish posternya. Sudah bisa dengan syarat ini Pak, sudah ada komunikasi dengan pihak beliaunya kan. Iki kita nunggu fatwanya Prof Ono. Kira-kira kalau beliau berdua gimana ya Prof ya? Apa tuh? Yang Prof Yanto untuk industrialisasi animasi internasional, yang satunya untuk demo atau Pak Yanto sih oke banget sih. Iya. Cuman kalau cuma setengah jam sayang, tapi ya nggak apa-apa lah. Soalnya mereka orang-orang butuh tip dan trik cara ngedit video apa bikin produksinya. Gitu. Supaya ini loh, Bro, supaya anak-anak SMA yang pengen jadi pasar kita itu tertarik kan gitu. Buat animasi itu begini. Itu sih adanya kita. Gitu.
Ini kalau bukunya sama Bu Tuti selesai, Bu Tuti, data science satu lagi. Nah, data science 3 mungkin bulan ada. lagi apa gimana Bu Tuti? 2 bulan lagi. Ya, insya Allah disegerain ya, Prof. Ono. Oke. Aku lagi moodnya nulis yang orange soalnya. Oh, orange, iya. Gak apa-apa, 2 buku sekaligus aja dikerjain. Iya, siap, Prof. Ini kita lagi nulis 2 buku loh, Bu, Pak Hanafi. Waduh, keren sekali. Nanti pokoknya yang buat buku untuk dengan label ITTS kita siapkan insentif lah, ya. Oh, Kita siapkan ntar dari insentif. penerbit juga ada insentif kok, Pak. Tenang Ya. aja. Kita siapkan insentif. Itu jangan khawatir. Heeh. Kalau bisa selesai 2 bulan lagi, bisa Bu Tuti naik panggung itu. Buat teman-teman yang lain juga sama ya. Jadi kalau berminat, silahkan komunikasi ke saya, tak bantu nulis buku. Nulis buku. Oke, Prof. Oke, berarti siap Pak Nanang ya untuk untuk kuliah umumnya ya. Pokoknya dibuat yang bombastis loh Pak Nanang. Karena ini supaya calon mahasiswa itu tertarik benar. Dan yang kedua adalah brandingnya ITTS sebagai penyaji materi-materi yang berbobot itu nggak pernah hilang. Karena kita kemarin sudah sukses story-nya Prof. Ono itu udah ratusan ribuan gitu yang daftar, jangan sampai nanti melorot ya. Ini beban berat Pak Nanang ini. Kalau bisa naik gitu loh Pak. Kalau bisa 2 minggu sebelum hari H ini Pak Nanang kasih mulai marketing saya bantuin. Oke. Kalau untuk bootcamp-nya gimana nih? Nah, ini pertanyaan bootcamp ini nanti mau online apa offline gitu dulu. Kalau kita fokuskan dulu di kuliah umum, kalau bootcamp kita ambil di agak-agak akhir aja. Misalkan di kuliah umum yang ketiga, nanti terus kita lanjutkan bootcamp. Menurut saya bisa. Karena kalau bootcamp itu perlu persiapan khusus dulu ya, tidak seperti kuliah umum yang serta-merta mungkin bisa kita laksanakan cepat. Ya, kalau ini kuliah umum update aja Pak. Kenapa? Jadi teman-teman Cyber Army yang kemarin email itu si siapa Girinda itu ya pokoknya namanya itulah yang saya email itu. Jadi saya lagi sama dia mulai tektokan. Bentuknya bootcamp sih. Selama 8 kali pertemuan. Jadi seminggu sekali selama 8 kali. Kalau dari ITTS mau agak gila-gilaan, bisa. Ini sih bentuknya nanti. Jadi nanti sertifikatnya 2 institusi, Cyber Army sama ITTS gitu. Gimana? Jadi ITTS-nya, kenapa? Itu online atau offline? Online lah. Online tuh Pak Hanafi, berarti bisa kita kerjain online aja kalau enggak? Iya, dan nanti bentuknya mereka tiap pertemuan ada tugasnya. Kondisi sekarang saya lagi ngerjain anak-anak sana, Cyber Army sih. Tugasnya lu yang bikin ya, materi masukin linknya dari Ono Center gitu, bisa. Atau Prof, kalau boleh usul, ini kita adakan untuk bootcamp cyber security 1 bulan lagi, untuk kuliah umum 2 minggu lagi. Gimana Prof? Supaya ini mereka ngejadwalin tanggal 7 Agustus sih mau mulai sih. 7 Agustus berarti sebulan lagi. Pas ini. Tapi selama 8 kali, seminggu sekali ya, jadi 2 bulan, hampir 2 bulanan gitulah, seminggu sekali bentuknya. Gitu ya. Seminggu sekali kali 1 jam. Udah gitu ada tugas ya. Jadi tiap minggu ada tugas, kira-kira kayak gitu. Pesertanya dibatasi nggak, Prof? Enggak ada batas. Oke. Jadi kalau mau, kan udah saya sisiin tuh di email. Nanti saya follow up lagi. Ini ITTS mau dong gabung. Ntar atur aja gimana caranya. Jadi mereka akan senang kalau punya 2 ini, soalnya dua logo 2 institusi gitu kan. Dan kalau mau jujur, ini targetnya sebenarnya bukan ke ITTS sih, targetnya buat ke BSSN. Jadi BSSN pengen punya banyak seperti itu gitu. Tapi boleh pakai branding ITTS ya, Prof? Ya kita nego lah. Ya, coba. Kan Ono yang ngajar, salah satu pengajarnya Ono ya, branding ITTS masuk lah. Jadi nanti sementara ini kan brandingnya cuma pengajarnya Ono dari ITTS. Nah sekarang sertifikatnya dari ITTS juga sama Cyber Army. Gitu. Plus penyelenggaranya ITTS, Prof, biar keren, Prof.
Ya, bisa diatur Nah, penyelenggara oke, bersama oke. ya, penyelenggaraan Ya. bersama lah. Ya, Ya. Oke. gitu. Ya, 1 bulan lagi, Bro. Ya tanggal 7 mereka rencananya. Mereka lagi ngotot, Nah, saya bilang sebenarnya kalau dari sisi saya mereka belum siap. Cuman mereka ngotot, ya udah selalu lah. Ya mumpung ada kayak gini ya kita bisa masuk jadinya. Maksud saya, Bro, kita boom saja sekitar 1 bulan untuk branding kita. Ya udah ntar di sosial media. Tak sisi di email ya, Oke, emailnya siap. tak sisi lagi Nah, supaya di follow up. Ya. Biar Pak Gusnang siapkan brosurnya ya, Pak Gusnang untuk 2 ini. Enggak, saya lagi pengen usulnya sih ada, kalau Ono udah pasti bisa ngajar ya. Nah. Kalau dari Tetes ada yang bisa ikut ngajar lebih bagus sih sebenarnya. Supaya jangan Ono terus capek. Saya bersekutu tapi ya. Pak Nanang bisa pingsan ntar. Prof, Nah, Prof. Saya itu baca beberapa paper. Banyak lah. Itu melibatkan ini pembuatan mesin learning untuk IDS itu ya. Itu masuk di kategori mana ya, Prof? Enggak, yang ini lebih ke arah ini soalnya kebutuhannya BSSN. Oh, mereka gitu butuh ke analisa, lebih ke auditor sih sebenarnya. Auditor ISO 27001. Belum ke teknologi. Oke. Tapi paling enggak kalau saya ngelihatnya gini, ini bisa jadi tempat buat kerjasama dulu. Nanti mulai pelan-pelan kita bisa usulin. Oh, kita bikin training ini dong, training ini dong. Oke. Masuk dulu aja, udah gitu kan udah kenal, udah gitu kita bisa masukin topik. Oke. Berarti target waktu dekat ini adalah workshop bootcamp dengan mereka. Iya. Ya udah. Cuman yang saya lagi sebel sama merekanya ini, mereka platformnya bukan Moodle itu aja. Jadi kerja keras lagi urusannya jadinya buat pakai apa mereka, Bro? Nggak tahu, mereka bikin sendiri lah. Anak-anak itu masih muda dan pinter-pinter kan bikin sendiri. Udah gitu nyebelin. Saya kan udah semuanya di Moodle ya. Jadi kalau dia Moodle juga kan gampang, tinggal backup restore. Ini kan beda. Ya, lu bikin susah gua aja juga gitu. Itu aja sih. Gitu Pak Hanafi. Oke, kalau enggak saya habis ini saya bentar lagi harus masuk TV ini bentar lagi. Oke, setengah jam lagi. Saya juga pengen nonton nanti acaranya. Oh enggak, ini rekaman sih Pak. Oh rekaman, kirain live YouTube. Enggak ya? Bukan. Tapi nanti ada di YouTube juga sih. Oke. Yaudah. Berarti tugasnya Pak Gusnang 2 itu ya. Untuk Pak Agung, jangan lupa sebulan lagi kita harus submit supaya tidak tertunda-tunda, kita selalu on time dalam mengurus jabatan fungsional dosen. Ya Pak, siap. Ya. Oke, begitu. Sambil Bapak Ibu dan Prof, kita munculkan ide-ide kreatif kita untuk mencari mahasiswa semaksimal mungkin lah. Kalau nanti tiba-tiba ada ide baru, kita diajak rapat nggak apa-apa atau lewat WA supaya ini masa-masa yang sangat tepat sekali untuk mencari mahasiswa. Gitu. Oke, Agung monggo waktu kita kembalikan sampai ya. Untuk peningkatan penerimaan mahasiswa baru ya minimal di sosmednya masing-masing juga lah. Nanti untuk diupload. Oke, saya kira meeting koordinasi kali ini cukup. Nanti akan kita adakan lagi ya. Mudah-mudahan bisa rutin sambil ini kan UAS udah selesai ya. Jadi nanti kalau mau yang ke kampus ya monggo, kita juga ada setiap hari kecuali Sabtu Minggu ya. Itu teman-teman kemarin mau ada pertemuan itu Gus, jadi nggak Gus? Belum ada itu, saya di kampus nih. Oh, enggak, hari Sabtu tanggal 24 kalau nggak salah itu. Oh. Mereka mau ini sendiri kayaknya. Pertemuan sendiri kayaknya. Ya. Itu. Izin Prof, tanggal 21 bisa ngisi kampus Merdeka, Prof, tempat kita, Prof. Siapa? Ono Pak Hanafi ini? Prof Ono. Tanggal berapa? 21 Agustus. 21 Agustus. Cyber security, Prof. 21. Alah. Waduh, kalangan gua sama lu. Bentar, saya mau lihat agenda saya di komputer. 21 Agustus. Ya. Kosong sih pagi ya. Iya. Persis kayak kuliah umum kemarin sih. Peserta sekitar 43 orang. Hah? Dikit amat loh, rugi. Ini webinar. Iya, kayak model kemarin. Ini untuk kampus Merdeka kita.
Oh, kagok lah. Dibuka sekalian buat publik, yang 43 orang dapat kredit Kampus Merdeka, sisanya dapat kredit pahala apa-apa. Jam pira? Jamnya jam 9 pagi sampai jam 12 paling. Oke, siap. Clear ya, Prof? Don berarti? Iya, Oke. boleh. Thank you, Prof. Bentuknya apa, jadi webinar atau mau workshop? Iya, betul. Pemberian materi secara online, contoh studi kasus, praktek tools cyber security, terus tanya jawab interaktif. Oke, yang 43 orang itu bisa suruh email-emailan, kita email-emailan sama saya nggak, biar saya suruh nyiapin peralatannya dia juga. Jadi pas siap. tanggal 21-nya langsung setengah praktek gitu loh. Siap. Oke. Siap. Biar Siap. serem. Ini cuma ngasih tahu aja ya. Malamnya itu saya kuliah yang Cyber Army itu. Jadi mereka udah mulai ngasih jadwal. Oke. Gitu. Makanya ini harus jauh hari sebelumnya nih kalau pesan sama Prof. Takutnya nggak kebagian jadwal. Iya, iya. Maklum kita pria panggilan. Oke. Oke ya, oke. Karena Prof juga ada keperluan dan mungkin teman-teman lain juga ada kesibukan lainnya, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan baik-baik. Kalau mau mampir ke kampus, kenalan juga boleh, gitu ya. Jangan malu-malu. Gitu. Saya hari Selasa kalau nggak ada lockdown. Siap. Oke, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih.